haleluya, 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 haleluya. Menaikkan pujian dan bersyukur PBI kita, PBI Sakti terus bertambah jumlahnya. Di dalam setiap persekutuan, termasuk juga nanti hari Selasa, pasti akan banyak yang datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang temanya adalah
Yesus datang untuk menggembalakan kita. Yesus datang untuk menggembalakan kita. Saya cukup lama mempersiapkan renungan pada saat ini. Saya berusaha, saya berdoa untuk bisa menyampaikan tentang tema ini. Bagi saya tema ini agak sulit. Tetapi saya berusaha untuk tahu dan mengerti. Saya yakin tema ini luar biasa bagi kita. Hanya saya berusaha untuk bisa menemukan yang terbaik. Apa ini? Yesus datang untuk menggembalakan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya, kapan Yesus datang dan Dia menggembalakan kita? Kapan, saudara? Kapan Yesus datang dan menggembalakan kita? Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, memang untuk menjawab pertanyaan itu, saudara-saudara, kita perlu untuk melihat satu ayat yang tadi yang kita baca, yang merupakan rangkaian dari perikop orang-orang Majus dari timur. Maka saya bacakan kembali demikian. Matius 2 ayat yang ke-6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mencerna, memahami, mengimani, dan melakukan apa yang akan kami dengar saat ini. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini menjelaskan bahwa kapan Yesus itu menggembalakan kita. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa dari Betlehem, tanah Yudea, akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kalau ingin jelas bisa dilihat ya dalam ayat 1 sampai yang ke-12 dari Matius 2. Ya, bisa dilihat dan bisa dibaca di sana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ringkas satu perikop itu. Apa yang terdapat di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12, ini adalah orang-orang Majus. Orang-orang Majus, mereka yang berasal dari timur. Mereka melihat bintang. Mereka berasal dari Media, Persia, dan kalau sekarang adalah negara Iran. Nah, para Majus ini datang dari timur, ya. Mereka
pergi, serombongan mereka pergi ke Yerusalem karena mereka melihat ada bintang yang artinya bahwa ada seorang raja yang lahir. Makanya mereka mengikuti bintang itu, sampailah bintang itu dan membawa mereka sampai ke Yerusalem dan bertemu dengan Raja Herodes. Ketika bertemu, mereka langsung berkata bahwa kami telah melihat bintang itu dan kami mau menyembah karena ada seorang raja yang dilahirkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu perkataan para Majus disampaikan kepada siapa? Kepada Herodes. Siapakah Herodes? Herodes itu, saudara-saudara, adalah penguasa. Dia adalah seorang raja. Saudara-saudara, dia pasti agak marah begitu ya. Kok mencari seorang raja yang baru dilahirkan? Ya, saya ini rajanya. Mungkin dengan setengah hati ia bisa menerima orang-orang Majus ini, karena orang-orang Majus ini adalah bangsawan, ya, yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan saudara-saudara oleh Herodes? Herodes memanggil ahli Taurat, ahli kitab, ya, dan juga memanggil para imam supaya diselidiki siapakah, di manakah. Maka kita tahu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tahu dan diberi petunjuk, dan seperti yang dikatakan di dalam ayat-ayat ini saudara, bahwa mereka diberitahu di Bethlehem, ya, di Bethlehem. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu juga mereka langsung dan menuju ke tempat, ya, ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah waktu orang-orang Majus, ya, ke Yerusalem bertemu dengan Herodes, pertanyaannya, apakah pada saat itu Yesus sudah bisa dikatakan menggembalakan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menafsirkan belum. Karena Yesus pada saat itu, ketika orang-orang Majus mencari dan akhirnya ketemu dengan Yesus, itu kira-kira ya Yesus berumur di bawah 2 tahun, ya, di bawah 2 tahun, masih bayi, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun demikian sudah dinubuatkan bahwa Dia, Yesus Kristus, akan menjadi seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatnya. Ini merupakan nubuatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa di dalam ayat tadi, ya, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa, ya. Mari kita akan memperhatikan
tentang pribadi Yesus sendiri yang dicatat saudara-saudara di dalam Injil. Ya, kapan Yesus Kristus menjadi gembala yang menggembalakan umat Israel? Kapan, saudara-saudara? Nah, ini penting bagi kita. Ya, ketika Yesus lahir, kita tahu riwayatnya. Ya, demikian juga ketika Yesus 8 tahun, 12 tahun, masih ada catatan. Tetapi setelah itu, saudara-saudara, kita tidak menemukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak tafsiran yang mengatakan bahwa ya memang Yesus berada bersama dengan orang tuanya, ya, dengan orang tuanya Yusuf namanya, ikut. Dan ada tafsiran yang lain juga. Dan kita tahu, saudara-saudara, pada umur 30 tahun Yesus siap secara fisik untuk menjadi gembala bagi umat Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umur 30 tahun Yesus tampil. Nah, kalau kita perhatikan juga, saudara, Yesus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Diawali dengan datang kepada Yohanes Pembaptis, yang pada saat itu memang Yohanes pekerjaannya adalah membaptis. Yesus datang untuk dibaptiskan. Dan kita perhatikan, pada waktu ia dibaptiskan, saudara-saudara, maka kita tahu ini kuasa Roh Kudus turun atas dia, dan dia siap untuk menjadi gembala bagi umat Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini saya bisa jelas, Yesus Kristus, saudara-saudara, siap mengembalakan umatnya. Berapa lama sih? Kalau gembala sidang itu ada waktu pensiunnya. Gembala sidang, ya. Tetapi Yesus ini rupanya nggak lama, ya, pelayanannya 3 tahun saja. Setelah dibaptis, Yesus melayani, menggembalakan umat Israel 3 tahun saja, saudara-saudara. 3 tahun saja Yesus mengembalakan. Tetapi 3 tahun itu sesuatu yang sangat-sangat krusial dan berbobot. Karena apa, saudara? Kita lihat, kita memperhatikan, selama 3 tahun ia melayani, menjadi gembala bagi umat Israel. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17 dikatakan demikian. Saya bacakan, ya. Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17. Dikatakan demikian firman Tuhan 13-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16 dan 17. Apa yang terjadi?
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Nah, saudara-saudara, sebelum Yesus melayani Tuhan, melayani umat Israel sebagai gembala, ia dibaptis. Ya, ia diteguhkan, bahkan bisa mendengar suara Tuhan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita perhatikan bersama-sama bahwa Yesus datang untuk menggembalakan umatnya, saudara. Yesus datang untuk menolong, mengasihi, menyembuhkan banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Yesus bisa menunjukkan dedikasinya yang tinggi. Saudara baca saja di dalam Alkitab, ya, di dalam Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dicatat, saudara, dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu dalam tempo 3 tahun Yesus saja. Apa yang dilakukan sungguh luar biasa, saudara-saudara. Dia benar-benar menggembalakan, ya, menggembalakan umat Israel, saudara-saudara. Disinilah kita bisa mengerti bahwa Yesus datang untuk menggembalakan umatnya, menjadi gembala yang baik. Dalam pasal 10 Yohanes, ya, kita bisa tahu di situ Yesus adalah gembala yang baik, saudara-saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 sampai 15 saya bacakan, saudara-saudara. Ya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 sampai 15 dikatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat segala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala-serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat diri saya yang sudah 30 tahun menjadi pendeta, enggak ada apa-apanya. Pendidikan sampai seberapapun tidak ada apa-apanya. Ketenaran tidak ada apa-apanya, saudara. Walaupun sudah puluhan tahun, dibandingkan dengan Yesus Kristus yang hanya menggembalakan 3 tahun saja, saudara-saudara. Saudara bisa baca di dalam kitab Injil bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua aspek kehidupan, apapun yang dialami oleh setiap orang, Yesus hadir
memberkati dan memberikan solusi yang terbaik. Nah, saudara, ingat saja ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyembuhkan orang. Sakit apapun disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Ada yang persoalan-persoalan yang dihadapi, persoalan keluarga, persoalan percinahan, pokoknya segala macam yang ada, Yesus bisa melakukan. Berapa lama saudara? 3 tahun. Luar biasa. Luar biasa saudara-saudara. Di sini kita bisa mengerti bahwa Yesus datang untuk menggembalakan umatnya. Dia menjadi gembala yang superior, bukan gembala upahan di dalam ayat ini. Bukan karena gembala upahan yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memperhatikan domba-dombanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, memang sulit juga ya kalau jemaatnya banyak itu. Sulit juga untuk bisa memperhatikan satu persatu. Kalau mengandalkan seorang diri, kalau Yesus pasti bisa. Kalau kita sepenuh waktu saja, kita tidak sepenuh waktu. Apalagi jemaat sebesar banyak ini. Saya mungkin baru kunjungan kepada saudara 10%-nya aja sudah bagus. 10 atau 20% sudah bagus karena banyak. Kita jangan dibandingkan oleh Yesus. Apa yang harus kita perbuat? Makanya memang di gereja ini ada asisten-asisten. Diperlukan. Ada diakon-diakon, diperlukan. Ada ketua-ketua KPW, saudara. Ada berapa belas itu diperlukan. Karena kita bukan Yesus. Ada banyak kekurangan. Sadarlah. Kalau kita sadar, berarti kita memfungsikan semua yang ada. Sehingga semua pekerjaan yang ada di gereja ini akan terlayani. Ada orang yang sakit, cepat dikunjungi, didoakan. Ada orang yang sedang mempunyai masalah, diselesaikan. Jangan sampai sudah masuk ke sel di penjara, sudah terlambat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, mari saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan Yesus, sekali lagi, Dia menjadi gembala yang sangat baik. Yesus bahkan memberikan nyawanya, ya, bagi domba-dombanya. Yesus memberikan yang terbaik. Dia mati tersalib karena Dia sungguh-sungguh gembala yang sangat mengasihi domba-dombanya, mengasihi saudara dan saya. Dan pada saat ini saudara, mari kita akan bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah merasakan peran daripada Yesus Kristus sebagai gembala yang baik? Ingat saudara, saat ini kita diingatkan supaya kita mengandalkan Dia. Kalau saya melihat gambar Yesus Kristus lalu menggandeng seorang anak itu, saya merasakan, aduh, rasanya mungkin nyaman, tidak takut, ya. Sama seperti kita menggendong bayi gitu ya. Saya sekarang sama Bu Indira banyak menggendong
bayi cucunya. Bisa tidur, senang sekali. Saya pikir bukan hanya yang digendong, tetapi Tuhan pun senang melihat ketika kita datang kepada Dia. Bukan kita datang kepada Sang Gembala kita pada waktu kita mengalami persoalan, mengalami sakit penyakit, atau banyak persoalan-persoalan baru kita datang kepada Dia. Tetapi sebaliknya, dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan berkelimpahan, kita juga harus datang kepada Dia, mengucap syukur. Oleh karena semuanya itu karena Tuhan berikan, karena Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat ini mengawali Natal tahun ini, ya, biarlah Yesus datang, sudah datang saat ini untuk menggembalakan kita. Ketika saudara dan saya dibaptis, percaya kepada Dia, Yesus ada di dalam hidup kita. Yesus yang akan mengarahkan hidup kita, sehingga perjalanan kehidupan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini akan sungguh menguatkan kami, mengawali Natal di gereja kami dengan tema yang ada. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami. Engkau senantiasa tidak meninggalkan kami. Kami mohon, biarlah kami mau meniru seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, karena kami yakin Engkau adalah gembala bagi kami. Engkau pasti bertindak tak kala kami menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kami. Biarlah Natal tahun ini kami merasakan dan mau memegang tangan Tuhan Sang Gembala kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan naikkan pujian.